Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Lause Shumei dan Lause Vena. Senang sekali kalian masih tetap semangat meskipun di rumah saja ya Lause. Iya. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang kuat. Allah yang hidup. Oleh karena itu kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Ayo bangkit berdiri semuanya. Sampai tepuk tangan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, betul, tiada yang mustahil bagi Allah kita yang besar dan kuat. Silakan Lause Shumei. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah berkati kami selama 1 minggu. Terima kasih kalau hari ini kami boleh punya tubuh yang sehat, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Beri hati kami sukacita, beri hati kami senyum, dan kami juga boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause Shumei cinta sama Tuhan Yesus nggak? Cinta. Lause Vena? Cinta banget. Kalau anak-anak bagaimana? Oh iya, semuanya cinta jawabannya. Kita mau olahraga tangan nih Lause. Coba semuanya. L, gimana L? L. Oh, oh, bukan mau pukul ya? Bukan. Gini Bukan. banyak. O, V, V, I, L, O, V. Kita mau nyanyi lagu ICL. Lalu nanti kita medley dengan I Love You Jesus. Siap Lause Shumei? Wah, siap. Oke, ayo anak-anak masih tetap semangat ya.
down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Say L, lagi Lose. I say C-L-O. Mana tangannya? L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Everybody needs the love. Everybody needs the love. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Iya, Lose, senang sekali kalau kita dicintai ya. Kalau kita senang itu persamaan katanya apa, Lose? Apa ya maksud? Kalau senang sukacita. Ada lagi bergirang. Kita mau nyanyi lagu Saya Bergirang. Saut-sautan ya. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Betul sekali. Dan Syume, kita harus selalu bersuka cita senantiasa karena kita punya Allah yang apa? Yang hidup. Yang hidup. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi Tuhan yang hidup bagi kami. Terima kasih untuk setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang siap, telinga yang dengar-dengaran, agar setiap firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami. Dan Tuhan, tolong juga Lause yang akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau memberkati dan mengurapi dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini Lause ini mau mengingatkan kita peristiwa demi peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak hal yang viral, yang menjadi berita yang sangat menggemparkan pada waktu itu. Tapi sesungguhnya yang pertama kali mengetahui bahwa Yesus bangkit adalah perempuan-perempuan. Iya betul, ini betul sekali. Wanita-wanita itu tahu bahwa kuburnya kosong. Betul, mereka datang maunya membawa bunga menaburkan di mayat Tuhan Yesus, tapi kuburnya Kosong. Ada malaikat yang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. yes, dan benar Tuhan Yesus bangkit. Dan mereka bersukacita. Lalu mereka masuk ke kota dan mereka menceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus Bangkit dan ya, menang. Tuhan Yesus bangkit. Luar biasa anak-anak ya. Nah, bye-bye. Setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus kembali menampakkan dirinya. Ya, ada 2 orang murid Yesus yang mereka dalam kebingungan, mereka dalam kesedihan, tapi juga ada dalam kegembiraan. Mereka lagi berjalan berdua menuju ke kampung Emmaus. Ya, betul ya. Ke kampung Emmaus, betul. Ya, ada 2 orang murid sedang menuju ke Emmaus, sedang sedih, galau hatinya. Tiba-tiba ada seorang yang mengikuti, dia tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Iya, betul sekali Iya. Yusuf ya, mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus. Sepanjang jalan Jalan mereka kan? berjalan bersama. Iya. Bahkan Yusuf ada di antara mereka yang bilang begini, waktu Tuhan Yesus bertanya, kalian ribut apa? Kalian bicara apa? Iya, dia nggak tahu kalau ini, kamu nggak tahu kalau ada berita yang viral. Iya, ternyata Tuhan Yesus yang dibicarakan itu. Tapi kan tidak berlangsung lama Lause. Iya, waktu sampai di rumah mereka itu Mengajak Yesus Mengajak untuk ke rumah mereka karena Iya. hari sudah mulai menjelang Dan malam ya. Iya. Lalu mereka ngajak Yesus ngapain aja Lause? Masuk ke situ jam makan, dia tidak sadar bahwa pada waktu Tuhan Yesus memecah-mecah roti, Iya. baru sadar, loh Tuhan Yesus ada di depan mereka. Wow. Tuhan Yesus yang bangkit ada di depan mereka. Nah, anak-anak, Nah, itu ya. cerita yang berikutnya. Dadah. Thank you, Lause. Jadi bagaimana murid-murid Yesus itu mereka kaget, oh ini ternyata Yesus. Itu penampakan Yesus yang berikutnya. Tapi ada juga sebuah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada bilangan 12 orang daripada murid-murid Yesus itu. Ya, nah Ada peristiwa yang menghebohkan Bu Heni, yang spektakuler, ketika semua ruangan itu terkunci, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. betul sekali Lause. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan Tuhan Yesus mengucapkan salam. Salam bagi damai sejahtera bagi kamu semua. Wow, betul sekali ya. Kalau kita mau masuk ke dalam sebuah rumah atau ruangan, kita butuh pintu atau paling tidak jendela yang terbuka Lause ya. Semua dikunci. Nah, semua terkunci dan Yesus menampakkan diri. Setelah damai itu diberikan, tapi yang kita ketahui Lause, ada 1 orang murid tidak bersama dengan mereka. Iya. Siapa namanya? Thomas namanya. Thomas. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan ada Thomas loh. Iya. Sama, terkunci terkunci lagi. semua. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu semua. Lalu Thomas bilang, aku sekarang sudah melihat dan aku percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Mereka yang tidak melihat namun percaya. Wow, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Thank you, Oke, Mas Asri. dadah. Benar sekali. Tuhan Yesus berkata yang berbahagialah adalah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Dan itu menjadi sebuah kekuatan bagi mereka untuk memberitakan Injil. Tapi mereka pada waktu itu masih belum tahu bagaimana caranya. Lalu mereka akhirnya kembali ke profesi mereka masing-masing. Di antara mereka ada orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Lalu mereka pergi ke
sebuah danau yang bernama Saya tahu. Danau Galilea. Langsung ini dikit-dikit dong. Betul, Danau Galilea ya. Nah, apa yang dilakukan oleh para muridnya pada waktu itu? Mereka yang pasti menangkap ikan dong. Wow, yes. Terus banyak dapat atau bagaimana, Lause? Aduh, sayangnya pada waktu itu mereka nggak dapat 1 ekor ikan pun, anak-anak. Kecewa, sedih, capek. Pasti kalau nelayan tujuannya ke laut atau ke sungai atau ke danau untuk menangkap ikan. Kalau tidak dapat pasti hati mereka sedih. Tapi kembali Tuhan Yesus menampakkan diri loh Seleni. Betul. Terus Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Tuhan Yesus bilang sama mereka, coba jala kalian itu ditebar ke sebelah kanan perahu. Dan mereka taat ya Lause. Taat banget. Lalu apa yang terjadi? Dapat ikan. Banyak banget ikan. Betul sekali. Banyak ikan bahkan sampai mau koyak dan mereka memanggil tetangga-tetangga di laut itu, ayo perahu yang lain mendekat. Betul. Supaya membantu mereka. Akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Thank you Lause. Bye-bye. Nah, anak-anak, luar biasa sekali bagaimana Yesus menyatakan dirinya yang bangkit melalui peristiwa di mana ia hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Tidak ada Yesus membuat sesuatu yang spektakuler yang artinya sesuatu yang membuat orang bener nggak ya? Tapi keberadaan Yesus selalu tampil dengan sebuah kuasa yang luar biasa. Sehingga banyak orang berkata, dia bangkit, dia hidup, dia bangkit, dia hidup. Semua katakan, dia bangkit, dia hidup. Lagi, dia bangkit, dia hidup. Oh mungkin dibuat berbeda ya. Dia bangkit, dia hidup. 1, 2, 3. Dia bangkit, dia hidup. Lagi, dia bangkit, dia hidup. Wow, anak-anak luar biasa ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang hidup. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai semangat. Karena Tuhan kita hidup, kita juga harus memberitakan tentang kasih Tuhan. Tuhan berkata, tetap ikutlah aku. Maka kita tetap mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami baru saja kembali diingatkan peristiwa demi peristiwa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Di luar sana ketika berita kebangkitan itu terdengar, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu semua bergembira dan merasakan keajaiban kuasa kebangkitan-Mu. Tapi untuk mereka yang hatinya jahat, mereka menyebarkan berita dusta bahwa Engkau tidak bangkit, tapi Engkau dicuri oleh murid-murid-Mu ya Tuhan. Tapi kami tahu kebenaran Tuhan akan muncul seperti fajar di pagi hari. Dan biarlah Tuhan menolong kami semua. Kami yang masih kecil, kami yang sudah beranjak remaja, kami yang sudah besar, kami boleh terus memperkuat iman kami. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus hidup dan Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk menjadi murid Tuhan yang selalu membawa berita ini kepada dunia. Kami punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bangkit. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Nah anak-anak, ayat hafalan hari ini terdapat pada Kisah 2 ayat 24. Sekali lagi, Kisah 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. untuk persembahan, anak-anak bisa minta tolong mama papa untuk nanti masukkan ke dalam gereja atau melalui QRIS atau melalui rekening yang terdapat di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.